Assalamualaikum. Ustaz kasar. Iya, makasih. Aku kok juga aku mau. Iki mun tak jane apa? Kok sing ngaji ki sampean iki, Bre. Tapi artinya hanya sekali saya coba saya buka dulu, mau tak ada ini buka. Saya itu ditangkap, iya bentar Pak. Tapi hati tapi saya sudah sini kan, ini kan. Kalau tidak mau ya saya gagalkan. Undangan aja dipaksa untuk tanda tangan Pak, orang tua saya. Itu kemarin kan tanda terima Mas. Masa kasih undangan tanda terima, orang punya berkas 5 tanda tangannya terima 5. Itu loh Pak. Itu penekanan Pak, imitasi Pak, warga Pak. Ditanyai orang tua saya loh. Udah terima. Pak gini loh, orang tua saya gini. Bilangnya aku sedesnya bagus. Saya itu nggak bisa baca Pak, gitu. Lah, gitu loh. Saya itu nggak bisa baca. Mohonan, nggak bisa tanda tangan, gitu loh. Itu kan undangan. Iya Bapak, tahu Bapak. Terima kasih tahu ya. Tapi orang tua itu waktu kasih undangan sama Kasum atau Sekdes Mahfud, orang tua saya itu bilang saya nggak bisa baca, saya nggak mau tanda tangan. Apa kan dibaca? Nah enggak, wis tanda tangan online Bu, kalau masalah. Gini. Dan gini Pak ya, mohon maaf lah ya, saya jelaskan dulu. Setiap orang punya tanah 5 itu tanda tangan 5 Pak, gitu loh. Kan tanah 5. Kalau orangnya itu istilahnya gini Pak ya, memang itu tanda terima, ya satu lah Pak, tanda terima atas nama satu keluarga tadi ya. Urut enggak? Enggak tanahnya. Ya. Urut enggak? Ya enggak urut, cuma kan kalau enggak urut kan lompat kan gini loh Pak ya. Ya, yang diterima keluarga itu kan siapa kan udah ada yang tanggung jawab keluarga gitu loh Pak. Tanda terima ya satu Pak. Kirain beli ya tempatnya. Dan itu kan sifatnya undangan Pak ya. Ya, bentar Pak. Kita kasih tahu. Ya. Sampai mana itu terus sudah kaget saya. Yang putusan di tanda tangan kemarin. Iya, maksudnya mana maksudnya? Itu undangan. Iya, maksudnya cuma itu hanya wadah Pak. Itu kasih Pak gitu loh Pak. Masya Allah, saya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh jajaran dari Pemkab Gresik, dari Kecamatan Bunga, juga Pak Polsek Bunga, juga dari perwakilan dan Pak dan Nabil, Bapak Ibu yang hadir yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, maunah sehingga pada sore hari ini kita bisa menghadiri undangan dalam rangka sosialisasi juga silaturahmi untuk buka bersama pada sore hari ini. Untuk itu saya mohon keikhlasannya dan juga kesadarannya. Akhirnya dalam sore ini kita akan mensosialisasikan
pembebasan lahan panjenengan sedaya. Menika monggo acara pada sore menika kita buka sarana kalian wawasan umum kita, kalian bacaan wawasan Al-Fatihah ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala dzurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidillah dumul Fatihah. Atas proses Fatihah. Mohon dapat ridho dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Asisten yaitu Pak Kusilo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Allah yang hadir, Pak Kades, Pak Kabar Administrasi Pemerintahan, Bapak Ibu warga Desa Sidomukti yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sore ini seperti tema yang disampaikan Pak Kades tadi itu silaturahmi sambil berbuka. Mudah-mudahan untuk menuju konsinyasi itu. Nah, konsinyasi ini kenapa? Nanti Pak Jasman insya Allah dari pengadilan akan sedikit menjelaskan. Tetapi garis besar, panitia P2T ini pun boten wani ngundang orgo. Lah, nek sing wis dibebasno lebih 75%, mongko duwe panitia niki kudu dititipno ning pengadilan. Mangke sing bayar pengadilan. Napa saged tundhaken pun boten saged nggih karek bayar tok ngoten. Makane saya sesungguhnya berharap jika sore ini semuanya 70 orang ini bisa hadir dan nun sewu pikantuk rahmati Allah ya sudah batur aku wis gelem wis gak usah pengadilan timbangane rono-rono kelangan duwe angkot empun monggo itu lebih baik. Nah tetapi kalau tidak ya karena itu hak panjenengan ya monggo kami menghormati, cuma caranya kami uang ini nanti akan kami titipkan di pengadilan. Itu sing jenenge konsinyasi niku cekaose ngoten niku. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa kenapa kok konsinyasi ini harus segera dilakukan. Seluruh tahapan pembebasan insya Allah oleh P2T sudah dilakukan sebagaimana aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, ini yang harus saya tetap mohonkan mengetuk hati panjenengan semuanya, bahwa kalau memang ini berkepanjangan maka APBN ini pun boten nganggarno melih lan iku iso gare macet proyeknya. Nah nek proyeknya macet maka banjir ini malah cepet sekali. Jadi ini sing bolong sebelah mriki. Seperti itu Pak. Jadi saya berharap Bapak-bapak betul-betul berpikir panjang. Sekali lagi saya di tempat ini pernah memberi contoh bahwa mari kita berbuat tidak hanya sekedar untuk anak untuk kita, tapi juga untuk anak cucu kita, sehingga panjenenganlah nanti pahlawan-pahlawan yang memiliki menorehkan sejarah pembangunan Bendung Gerak Sembayat ini. Bapak Ibu mungkin mangke masih ada dialog agar tidak terlalu panjang karena bukuan juga rupanya wis disiap nonggi. Bukannya siap ya? Ya wis, aku sampai gak siap, aku kadung muni bukuan gak ono. Saya kira itu guys sementara Pak Jasman ini dari Panitera Pengadilan Gresik insya Allah akan memberikan tambahan pencerahan kepada panjenengan dan saya khususnya yang terkait dengan proses konsinyasi ini. Terima kasih, sementara begitu dulu, monggo Pak Jasman langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
Pertama-tama kami panjatkan puji syukur hadirat Allah SWT. Kami kesini tadi tanya 4 kali Pak, memang nggak tahu kesini, mohon maaf nggak terlambat. Yang kedua, terima kasih Pak Asisten undangan yang hadir hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak usah saswa sangka dengan jasman pengadilan. Ya memang enggak, saya tidak ada kaitannya dengan proyek ini. Cuman saya menjelaskan konsignasi panganan nopo gitu loh Pak. Intinya gitu. Dan insya Allah konsignasi ini juga bermanfaat bagi bapak-bapak yang hadir. Terutama Pak Polisi pun juga bermanfaat karena ini kaitannya dengan perdata gitu loh Pak. Jadi konsignasi itu kan insya Allah bukan hanya berkaitan dengan ini aja. Saya sering Bapak menerima konsignasi ini langsung tunduk poin aja Pak Zaid. Jadi konsignasi itu terjadi miskomunikasi antara wong sing duwe dan wong sing dikei duit gak gelem. Ngono lho Pak intinya. Lah jalan tengah dititip ning kantorku itu aja. Jadi isinya itu gitu toh. Jadi aku duwe utang, wong sing tak utangi mau gak ono ahli warise. Intinya gitu Pak. Atau wonge ilang gak gelem tak titipno wis pengadilan iki tulung bayar. Intinya gitu toh Pak. Nah, kaitannya dengan proyek ini, saya tidak mau membuka proyek dan lain-lain, tapi kaitannya dengan konsignasi ini, bahwa pemerintah itu dengan Undang-Undang Nomor 12 kalau tidak salah tahun 2012, ya 2012, kalau terjadi hambatan terhadap proyek-proyek pemerintah, saya tidak menjelaskan Pak, umum dan lain manfaat saya tidak, itu bukan tupoksi saya Pak. Ya, kalau terjadi hambatan, maka sing duit-duit atau proyek yaitu bisa menawarkan duitnya ke pengadilan nanti yang akan menawarkan. Jadi nanti panitia ini akan datang ke kantor saya dengan permohonan Bapak, Pak tolong uangnya masyarakat ini tak titipkan sampean gitu ya, jelas Pak ya, titipkan sampean sing nawarkan ke masyarakat gitu loh. Nah, kalau masyarakat nanti kalau sudah dititipkan ke pengadilan, maka hak-hak sampean terhadap tanah sesuai dengan undang-undang itu dicabut menjadi tanah negara dan pemerintah bisa manfaatkan. Saya ngomong tanggung jawab Bapak, karena ini memang undang-undangnya gitu. Jadi tidak usah salah sangka dengan saya, memang gitu. Nah, jadi setelah itu nanti uang dititipkan ke kantor saya, pengadilan membuat penetapan, menawarkan ke Bapak. Itu karena prosesnya sudah terlalu jauh memang, menawarkan bapak gelem uang kami bawa lagi ke pengadilan. Ini urut-urutannya gitu, nah itu langsung praktek Pak. Setelah pengadilan kami berita acara, saya lapor ke Pak Pansek, Pak masyarakat tidak mau, ya sudah kami buatkan berita acara, uang kami titipkan ke bank. Nah, uang ini sampai kiamat pun tidak ada bunga berbunga karena bunga sesuai dengan ketentuan masuk kas negara Bapak. Itu jelasnya begitu. Jadi sampai kapan? Sampai orang membutuhkan uang itu, dan sampai kapanpun saya juga tidak berhak mengambil. Tentunya para ahli waris, para yang dibebaskan itulah yang berhak mengambil gitu. Dan di Gresik pernah ada peristiwa spektakuler masalah konsignasi Bapak, yaitu masalah BP Wetan dulu, masalah tower. Jadi pengadilan itu pasif sifatnya. Itu ada orang teko ngomong, Pak ini datang ke saya permohonan, Pak aku mau bebaskan, ini prosesnya sudah permohonan, kami terima. Saya tidak berhak menolak Bapak, saya tidak berhak menolak. Jadi gitu aja. Setelah itu pengadilan tak balik di mana membuat penetapan, diperintahkan 2 orang dan jurusita datang ke lokasi, Bapak yang tidak keberatan gitu aja. Setelah tidak mau, ya sudah saya balik mana gitu. Nah, uang tadi yang saya tawarkan dia mau ditolak, itu saya serahkan ke bank pemerintah ini tentunya, khususnya BRI. Setelah itu ya sudah selesai. Itu Pak. Kalau mau pertanyaan, monggo saya silahkan. Saya memang tidak bisa menjelaskan banyak, dan itu memang penggawean saya untuk menerima konsignasi. Monggo. Saya takkit titik ben jelas. Yang pertama penjelasannya Pak Jasman, Pak, niki berdasarkan undang-undang. Kalau ada kegiatan proyek skala nasional dan kepentingan umum seperti waduk, tol, jembatan, macam-macam itu, nek misalnya masyarakat iku ijek nolak niku hae masyarakat. Nggih, itu prinsip nggih. Kudu jenengan cekel niki. Tetapi panitia niki sing wis gak wani bayar niki duwe kewajiban jenenge konsinyasi diserahno teng pengadilan. Nah, pengadilan mangke langkahnya karena ini proyek negara,
tanah-tanah panjenengan hae dicabut dadi tanah negara. Seperti itu nggih. Lah nek wis ngono baru panjenengan diundang ke pengadilan, apa pengadilan kesini itu nanti seni saja. Nek gak gelem duwe panjenengan yang dari panitia tadi itu disimpan teng bank. Dan jangan berharap iso munda utawa ono ndoke mboten enten. Pamen 600 juta nggih 600 juta til mbon wis ora manak meneh. Nah, artinya himbauan saya yang pertama tadi, timbangannya wirawiri ning pengadilan. Kulo tetap bagaimanapun Pemda ini menawarkan kepada panjenengan semua, jika sekiranya Allah memberi rahmat kepada panjenengan, ada hidayah kepada panjenengan, wes Pak timbang aku wirawiri wong gak wurung yo gak tambah duit yo saono iku. Itu lebih baik nanti panjenengan menyampaikan kepada kami. Itu nggih. Saged ditampi Pak. Ah, monggo sakniki sinten sing ape takon utawa yang napa monggo. Mas Nur Hasan, monggo. Ben kancane krungu nganggo mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asisten 1, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, Bapak Kepala Desa, Bapak pimpinan proyek dan Kasih semuanya yang saya hormati. Mengenai tentang konsinyasi uang penitipan ke pengadilan, kalau sesuai dengan aturan memang ada itu ya. Nah, apakah pembebasan awal itu memakai aturan itu Pak, PP nomor 3 tahun 2007 itu, dan kami minta kejelasan izin proyek dikerjakan di Sidomukti ini tahun berapa, tanggal berapa Pak? Oh ya. Nah, siap. Karena Bapak anggarannya itu sampai sekarang itu nggak pernah keluar. Bapak sendiri setuju, itu wajib. Siap. Jadi itu dulu. Apa namanya itu? Dan apa izin resminya itu Pak? Ya. Tolong dijawab itu. Siap, nggih. Wis iku ya. Ya, itu Cicil. Iki kira dokter ya. Nah, nggih. Sing pertama Mas Nur Hasan. Bapak Ibu, proyek ini namanya pembangunan untuk kepentingan umum. Nggih, catat nih pembangunan untuk kepentingan umum termasuk waduk. Izin sing ditangletan Mas Nur Hasan itu gubernur. Nomor 188/642 sama catat. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/642 KPTS /013/2010 tentang persetujuan penetapan lokasi pembangunan bendung Gerah Sembayat baru Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan. Nih tanggal 17 September 2010. Terus kemudian surat perintah tugas P2T Provinsi Jawa Timur kepada P2T Kabupaten Gresik nomor 188/1652/SPT /011/2010 tanggal 30 Desember 2010. Ini dasar izinnya, sehingga kulo mulai awal zaman cek dadi kabak pemerintahan saya alhamdulillah Bu, doa restu panjenengan pangkatnya mudah maneh alhamdulillah. Itu dasar izinnya. Terus kemudian apa nama? Ya, ini mumpung ada Pak Eko sudah ada. Ya, jadi memang sejak awal ketika Mas Nur Hasan datang ke ruangan kulo, karena memang ini dulur kulo, saya sanggupi wes kewajiban saya mengingatkan Pak Eko dan teman-teman. Saya setuju 1000%. Karena nek proyek gak ono papane jenenge proyek gelap. Ngono teman-teman. Nah, proyeknya sudah ada, oke? Sehingga proyek ini legal
secara yuridis formal bener. Apa mana? Tadi surat izin penetapan lokasi, izin untuk dilaksanakan kerja, surat perintah pelaksanaan kerja proyek. Kan di AMDAL itu sendiri ada Pak, pembersihan lahan dulu baru proyek dikerjakan. Itu tahun berapa? Ya izinnya? Ya wes. Tapi tolong dijawab. Ojo dodo iku balik zaman alim maneh. Nah, oke. Tapi tidak apa-apa. Iya Pak, nanti bisa terjadinya konsinyasi kalau sesuai aturan. Iya. Bisa. Aku percaya nek Mas Sunarsan itu ngewangi kok. Matur nuwun. Karena ini teknis aku gak paham, aku sing ngerti. Monggo Pak Eko. Ya monggo gak paham aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dari Bapak P2T dan tim Pokja maupun tim konsinyasi untuk proyek pembangunan gedung gerak Sembaya dan bapak-bapak yang hadir warga desa Siti di sini. Perlu kami jelaskan bahwa secara hukum bahwa kami melaksanakan berdasarkan dari SPK yang sudah diberikan oleh proyek Balai Besar Bengawan Solo. Jadi artinya yang memberikan kami perintah itu Departemen Pekerjaan Umum CQ Balai Besar Bengawan Solo. Jadi bukan dari pemerintah kabupaten, karena di sini itu adalah sharing dari pembangunan itu oleh pemerintah dan melalui Departemen Teknis Departemen Pekerjaan Umum. Sedangkan penyajian lahan itu dari pemerintah daerah, baik dari tingkat 1 maupun tingkat 2. Jadi artinya bahwa kami bekerja di sini pun juga semua persyaratan itu sudah semua, termasuk masalah AMDAL. AMDAL itu sebenarnya itu sudah dibuat sebelum proyek mulai. Artinya itu sudah menjadi tanggung jawab ranah dari Balai Besar Bengawan Solo yang memberikan perintah ke saya hanya untuk pembangunan gedung gerak ini. Jadi semua sudah ada Pak. SPK sudah di bulan Desember 2011 dan kontrak pun juga di bulan Desember 2011. Cuman kami nggak hafal nomornya. Mungkin nanti bisa dilihat di bawah nama itu ada, kita cantumkan. Tetapi kalau surat penetapan ini memang tidak kita cantumkan karena itu bukan ranah dari kami gitu. Jadi mungkin singkat usulan dari saya itu. Terima kasih. Ya. Desember 2011. Nah, pada waktu musyawarah di balai desa ini ada undangan dari Dinas PU Pengairan. Itu tanggal 2 Juli 2012 Pak. Itu dari peran pamong desa di sini, Bapak Miftah. Proyek belum ada izin resmi, sudah bisa meletakkan batu di es bendungan. Itu kata dari pemerintah desa sini loh Pak. Ini ada buktinya. Jadi tahun 2012 tanggal 2 Juli itu ada undangan musyawarah tentang Dinas PU di sini dengan Balai Besar Pak Eko Yadin. Itu Pak. Terus maksud sama jawab. Makanya kalau itu jelas Pak. Nah, kalau awal proyek ini jelas terbuka, izin pekerjaannya tahunnya terbuka, ini apa jelas terbuka Pak. Dan berita-beritanya jelas dipantau semua sampai jadinya bendungan itu gimana kan pasti ada di sana. Nah terus untuk pembebasannya sendiri ya nggak seperti ini gitu loh. Sejak awal kan soal sosialisasi. Nah dari pemerintah desa sendiri di sini Pak ya bilang 20% pembebasan lahan itu proyek sudah disuruh kerja Pak, dimasukkan sini gitu loh. 50% dianggap beres, laporan Pak Bupati itu sudah beres. Nah saya ke BPN waktu itu Pak Pras, Kepala Badan Pengukuran, saya tanya, loh apakah belum beres Pak pembahasan lahan di sana? Beres apanya Pak? Loh katanya sudah 100%. Loh akhirnya Pak Pras dipindah. Nah itu Pak. Terus? Nah jadi masalah itu ya kita kan
tanya kejelasannya seperti itu. Kalau memang patuh kan taat aturan, taat hukum, setiap kali kan bilangnya gitu. Nah, kita juga ya jadi masyarakat ya juga taat aturan, Pak. Jadi gini sesuai aturan gitu loh. Saya gak mendahului kerso ya, tapi mungkin Pak Miftah saat itu belum mendapat informasi nomor-nomor ini mau. Wong aku ayo ono sing gak perlu kok. Kita ini kan makhluk khotok manusia, gak sempurna kaya malaikat kuwabe perlu. Nek Pak Miftah saat itu menjelaskan karena memang sejak awal ini ada persiapan-persiapan panjang. Sampai kami nunggu penetapan lokasi itu, wis bolak-balik ini Pak Yusuf itu koordinasi kalau Pak Kades, gini sopir begini. Wah proyek ini loh tahun 80 direncanakan, rencana loh. Nah jadi kalau yang sama masalahkan itu tolong. Ojo boleh sing liyane meneh. Pertama pangapunten Pak ya, saya kan di sini nih lapo sampean kiai semenjak pembebasan lahan. Lho jarene pindah makam haram. Sampai akhirnya digolekno dalil-dalil karo Yai Fut lho Pak. Yai Fut itu tokoh kiai sak kabupaten Gresik sing sampean lono iku. Pangapunten saya. Ndak usah sing golek sing cili-cili lah. Wis saiki ngene ae lho. Iki sampai buka. Sampai buka. Lho iya temen Pak kula iki delok iki nek kadung buka aku seneng wong akeh. Iya. Jadi apa yang kayak banyak kurang 5 menit gitu. Jadi Mas, pokoknya Bapak Ibu nggih, kalau panjenengan itu bisa menerima, nggih, monggo nanti duwe petok, monggo PBB diserahkan teng Pak Kades, biar Pak Kades segera memberkas. Sajane kula wingi pun ngeten kali kanca-kanca, Pak. Iki jangan-jangan meneh tak kepengin sing riyoyoan. Padahal mulai Sabtu bang tutup. Loh, kula niki napa wonten nih? Saya kepingin Bapak Ibu mesti kepengin riyoyoan, duwe modal, duwe duit ngoten bukan ana klambi anake, macam-macam. Nah, tetapi karena besok itu niki tak jagani dhisik, aja sampai nanti ada Pak wis aku gelem saiki lho Bang, sesuk wis tutup paling ngoten tanggalan itu lho digawe abang itu sampai tanggal 29 sampai Selasa. Rebo tanggal 31 sik dereng. Cuti bersama. Tanggal 4 bang niku sik gelem buka. Niku mlebu pertama. Sehingga lek panjenengan mangke pun Pak timbang aku wirah-wiri ning gone Pak Jaspan, kok gak uro dhuwitku yo gak tambah. Timbangane nanti nyewu. Kalau sampai dicabut ini kan malu, Pak. Panjenengan itu warga negara yang taat. Tapi karena hukumnya memberlakukan seperti itu, hak panjenengan dicabut. Berarti tanah negara lah isin itu loh karena kula niku. Makanya kalau tak belani ada mriki monggo tak. Monggo dipikir lagi yang dalam. Dipikir lagi yang dalam. Ojo mong keburu nafsu, saya butuh ini, monggo nanti saya ini dengan Mas Nur ini sajane wis tak temenan. Iya, anak angkat kula niki sajane Bu. Cuma yo kadang-kadang budinge niku kula niki sewedhi niku. Lho saya itu pangapunten kok. Saya yo kalau saya itu lahir batin berak-berak aja ngene iki. Sampai tas niku tak kei ibu aku lho, tas jatah kula tak kekno niku. Dijaluk soalé. Ya wis ta Mas, wis aku gak apa-apa aku tak tuku maneh. Tas niku 4 pilar kebangsaan. Gawat tas niku. Kayak MPR, Pak. Mane ngalor gitu nek nggo tas niku ya kaya anggota MPR Mas niku. Nggih, Mas wis cukup lah ojo sing cilik-cilik sama nungkapi. Saya kepingin sesungguhnya menuju konsinyasi atau bapak-bapak ini kepingin dibayar itu loh yang nopo niku mau sing penting nggih. Saya minta kejelasan dari data bidang ini Pak ya. Ya, wis ngono ae lho. Aku gak apa-apa lek iku. Ini kan data bidang ini disahkan oleh BPN tanggal 15 Desember 2011. Ya. Beda bidang disahkan oleh Pak Taufik tanggal 15 Desember 2011. Tanggal 16 Desember 2011 bisa mencairkan 14 rumah warga Dusun Bojong. Dengan keputusan Bupati juga belum tahu warga itu, dan dijanjikan tanah relokasi dengan harga di 100. Nah, akhirnya warga di sana kan mau dengan perjanjian itu. Nah, biarpun itu dihargai 500, nanti belinya di sana ya 500. Jadi 100 di sana 100. Akhirnya mau melepaskan, biarpun itu nggak tahu SK-nya Bupati besarannya berapa, akhirnya kan dilepaskan tanggal
tanggal 16 Desember. Untuk saya tak jawab sih, aku berjalan nih sama ya. Maksudku kayak ngudut beda hukum. Oke Pak, bapak-bapak yang waktu itu minta relokasi sudah mau menerima uang. Duitnya ini mau disimpan. Bahkan sore niki DPR niku sidang menyetujui dilakukan relokasi itu. Nah, sore ini tidak percaya monggo dikenal coba telepon lah sidang. Nggih, kula kok mesti badhe mriko, tapi karena saya diperintah Pak Sek sama tili dulur sama Nur Hasan atur nuwun. Ya saya kesini, Pak. Jadi ya kula wis aja sama nuket-nuket sing relokasi lah. Wong wis pasti nang kono iku. Nggih, Mas. Wong pasti nang kono iku. Cuma ya wis aja iku, aja relokasi wis pasti kok lapo sama nuket-nuket maneh. Ayo mun sing liyane peta bidang mau apa? Bae keliru dan sebagainya jenenge. Oke, moga Pak. Pas itu aku rada lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumali Riyadi, Pak. Oke. Biasa dipanggil Mi Ono. Oh ya. Mi Ono. Gini Bapak. Data bidang itu tadi. Ya. Di sini terakhir, halaman terakhir ini ada keterangan revisi luas dan bidang baru. Berarti ini kalau tidak salah menurut pemahaman saya ini ada bidang lain, revisi bidang lain atau data bidang selain ini Bapak. Ya. Permasalahannya begini Bapak, selama ini yang dibutuhkan pada masyarakat ini cuma data bidang ini. Terus mana yang lain? Saya sebagai wakil dari warga, saya ingin tahu mana lanjutannya data bidang ini. Cukup itu aja Pak, dijawab dulu. Masih pulau pelengan boleh ikut BPN. Iya, belum datang nih Mas. Ya, Pak Yusuf bisa jelas lagi. Memang mestinya ini harus BPN Pak, harusnya tulisan itu karena yang membuat kan BPN gitu loh. Iki ceritanya ya apa? Kita iki aku wis mari dari kabar pemerintahan wis pindah bidang yang apa nih Pak? Tulisannya cobi beri Pak. Cobi beri. Maksudnya piye? Makanya nggih betul apa napa? Nggih. Ini menurut pemahaman saya. Oh, Saya bisa menangkap sedikit ngeten. Ya, sedikit loh. Mudah-mudahan tidak salah karena saya gawe niku BPN ndak perlu untuk BPN nggih. Jadi teng mriku enten Pak keterangan. Kotak kosong sing pertama niku revisi luas. Liku lek wonten. Nah, ternyata sudah beberapa kali mungkin dilakukan sehingga tidak ada. Yang kedua peta baru. Nah, itu mungkin juga tidak ada yang dikasih tanda itu, Pak. Kan betul kan kosong itu. Nah, sehingga pemahaman pulau ini, pemahaman saya yang mungkin juga salah. Wes, aku ngapain banyak duduk gonku. Itu berarti tidak ada dilakukan pengukuran peta bidang baru. Menurut penjelasan itu Pak, jadi buat usaha menjadi boleh lihatnya putih Pak, jadi itu yang terakhir karena yang ditandatangani di situ nomor terakhirnya, okay? Jadi insya Allah tidak ada peta bidang lain. Apa penjelasan menemukan ada peta bidang yang belum masuk? Nah, ini yang penting. Bukan masalah bidang yang belum masuk Pak. Okay. Tapi semua pembebasan lahan warga desa Sumudi itu memakai data yang ini Pak. Okay, betul. Tapi ternyata di undangan kemarin dan juga ini ada salah satu warga ini tanahnya luasnya ini cuma 600 nggak usah nama Pak, langsung aja. Nah, pulau kan gak bisa ngecek Pak. Ini ngecek namanya Sujai. Tanahnya luasnya 678 meter persegi. Sekarang dihitung Pak, kali 70.000 dapat uang berapa? Oh iya. Ayo sama-sama kita. Enggak ada apa-apa. Kalau ini saya bantu ngitung. Nah,
Nggih, ten mriku pinten? Lho ya kok kemutan. Cek kok jenenge ngecek kok. Ya. Nek Pak, boleh tunggu Pak. Kalian jenengan ten mriku pinten sing dibayar? Ya wes. 678 juta meter persegi. Lagi 678 kali ini ten mriku tulis pinten? Lagi 678 kali 70.000. Lagi. Niku rupiah tuh Kak. Apa? Ono rupiah itu. Enggak ada. Oke, tak sege. Pak Yusuf tolong carikan data yang nominatif. 47 460. Nah. 47 60 460 ya 1047 juta ya. Ya oke. Terus maksudnya jenengan seperti Pak. Kalau dikalikan 100 ini pasti dapat uang 67.800.000 kan gitu Pak. Tapi ternyata kemarin itu dapat uang 93.100.000 dapatnya. Kok lu ya? Lah ini enggak tahu. Siapa yang nambahi? Ini PR-nya Bapak ini. Tapi aku matur nuwun duitku kakek balik. Malah balik kok. Ya. Ya enggak bisa dikembalikan Bapak. Nah, makanya yang saya tanyakan, apakah ada data bidang baru selain ini? Ya. Ini baru masuk baru masuk. Terus kenyataannya di sini nomor terakhir ini cuma 495. Terus Bapak Sujai ini nomor NIP-nya, nomor induk ya 531. Berarti ini kan ada data bidang baru Bapak. Nah itu harus terbuka Pak, puasa ini menjelang maghrib. Ya apa pasti tetap ada jawaban. Iki ukurannya kan butuh puas gak puas dong. Aku banyak butuh pemuas sampean. Aku enggak. Ini sengaja tak guyon beda tegak. Mas Nur itu kudu awe adik gitu terus lah masalah. Oke Pak, saya terus terang kalau secara teknis kan yang menyimpan itu Pak Yusuf. Informasinya ini pecah bidang sehingga memang ada nomor baru yang persis penjaringan tidak sesuai tadi itu. Untuk memastikan itu satu, karena ini lagi dipastikan Pak Yusuf, awak juga rugi duit kartu kakean ya. Sama oke. Tetapi kalau ternyata pecah bidang, ya nanti dicek Pak. Saya terima kasih. Inilah ketulusan panjenengan menyampaikan pada kami. Oke. Saya terima kasih, tapi harus dicek ini. Harus dicek nanti denominatifnya kayak apa, pecah bidang sehingga bisa menjawab pertanyaan panjenengan. Yang di keterangan itu apa ada bidang baru atau ada pecahan revisi kan berarti. Kok nomornya 531 NIB Mas kan ya? Ya. Oke. Pak, terima kasih Pak Jumali ya. Permasalahannya Bapak Sujai ini di sini ini nomor data bidangnya 00295. Niku sing jalan foto ta? Napa? Sing jeneng foto 531 teng foto nih. Nah, iki aku khawatir jangan-jangan duku ini keliru itu bukan? Enggak, ini waktu pencairan ini. Ada di balai desa ini. Ini bisa dipertanggungjawabkan Pak ini. Ya. Jenenge Sujai betul gitu. Benar. Oke. Ini orangnya ini. Terima kasih. Saya terima kasih. Oke. Nanti Pak G, saya terus terang ini selesai tidak bisa harus dia nominatif. Oke. Saya nanti teman-teman akan segera kembali ke sini dengan membawa nominatif. Apa sebabnya kok bisa terjadi seperti itu? Oke. Oke. Terima kasih. Pak cari iso jelas no. Gini, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para sedherek warga Desa Sumukti ingkang kula hormati, saya mau menjelaskan mengenai dengan tanah Pak Sujai yang di peta bidang ini namanya bukan Sujai tapi Sujari. Tapi notabene ini Sujai, tapi itu salah menempatkan nama yang seharusnya nomor 678 itu punya Pak Sunan, bukan punya Pak Sujari. Itu sesuai dengan apa yang
diberitahu oleh tetangga kanan kiri sesuai dengan peta bidang. Kalau perlu dicek di peta bidang, itu sudah jelas. Memang banyak hasil dari ukur BPN ini tidak sesuai nama, terus penempatan nama padahal itu bukan miliknya, terbalik lah. Tapi kita sesuaikan dengan urut bidang tanah yang ada. Jadi itu, kalau berkaitan dengan ini bisa ditanyakan langsung dengan saya nanti lebih jelasnya, supaya ini sudah malam. Makasih Pak. Oke Pak Sek, itu penjelasan sementara Pak, tetapi begini Pak Jumali, saya tetap menghormati panjenengan. Saya ingin permasalahan yang disampaikan Bapak Ibu ini, kalau misalnya nanti yang sudah dibayar kemarin, mungkin nanti setelah buka kita ketemu lagi agar waktu kita tidak terbuang. Saya kepingin sekarang ini kita konsentrasi, Bapak Ibu benar-benar paham apa yang dijelaskan Pak Jasman tadi itu dari pengadilan, termasuk apa yang saya sampaikan tadi. Kalau panjenengan tidak paham, Pak, terus mangke, kalau saya itu tetap tidak mau uang saya di pengadilan, pulau kan cukup kapan? Nah, misalnya seperti itu. Ini Pak Semenit. Terus kemudian Bapak Ibu, ini nanti kalau misalnya ada yang berkenan, pun Pak, pulau monggo. Nah, kapan diberi waktu seminggu gitu Pak Yusuf? Seminggu ya. Nah, seminggu monggo kalau riyo kupatan lah mangke. Pak, ini saya bersedia wis gak usah dikek pengadilan. Teng mriki mawon kaya biasae duit gorene. Kok timbangane rono rene kok nggo duit mulai ya risiko. Teng pengadilan wirawiri angkote barang nggih. Sehingga nanti kalau ada yang Bapak Ibu berkenan, monggo kula sukani waktu kira-kira seminggu niki berpikir timbangane ya untung rugine lah tetep. Monggo nggih. Ora untung rugine rego lho, nek wis gak iso berubah iki soalé. Aturane pun ngoten niku undang-undange nggih. Pak, itu aja nggih, tak niki sepurane niku gak tak terusno dhisik. Nanti mengke badhe buka mau nggih tempat tarik nggih. Lah niki sekedhik, Pak. Nggih. Sambil memberikan waktu berpikir ya, tolong tadi surat izin proyek tadi dicari Pak, barangkali ada di bawah tiker atau di mana gitu biar ketemu. Biar jelas izin mulainya proyek ini. Izin. Oh iya. Nah, sajane itu bentuk PK itu pasti ada, pasti. Iya pasti ada Pak, tapi sampai sekarang kita kan belum pernah tahu sebagai masyarakat. Begini ya. Ini satu, SPK itu gak ada hubungannya karo pembebasan lahan. Nggih, tak jelasno. Kalau panjenengan menggunakan hak bertanya, panjenengan dilindungi oleh Undang-Undang 14 tentang keterbukaan informasi publik. Tetapi di sana juga ada syarat. Panjenengan ini ya harus mengajukan tertulis. Loh, kok kocok meneh Mas, sama saya ahli tak ajari to. Sama pinter tak ajari aku. Loh, temenan Pak, niku nek kali kula tak ajari ki undang-undange. Sekarang orang seperti saya ini biarpun mengajukan tertulis apakah direkrut sama Pak, nggak bisa. Sekarang itu Pak, negara kita republik ini menghormati hak rakyat. Lah kenyataannya saya minta nominatif itu apa nggak tertulis Pak? Yang mana nih? Yang minta nominatif masalah yang tanah yang sudah dibebaskan, tanah saya kan semua sudah dibebaskan. Sampai sekarang ya belum dapat nominatif. Iya wes, aku bingung gimana nyomora nyambung ya. Jadi kan cerita itu nomor 14, aku mulai bingung. Coba saya urut Pak. Itu suatu contoh. Ya. Apakah kurang prosedur Pak? Apakah kurang? Ya. Saya penjelasan ragukan dari nominatif penjelasan apa nih? Apanya? Rumahnya Pak. Ya rumahnya Pak, ke rumah saya. Permasalahannya orang itu punya tanah, itu tanda buktinya itu kan cuma petok Pak. Panjenengan sudah dibayar Pak belum? Sudah semua. Nah, harus dibayar. Sekarang saya minta nominatif. Iya. Pak Apunten gini, iki mau mesti avene ditulis wis dibayar loro. Iki lah sajane iki sing 70 durung dibayar iki. Kula iki lak boleh bingung, Pak. Nah itu kan aturan juga. Ya betul. Gini Pak Jumali, saya menghormati panjenengan. Iki mau judule nyelesekno Bapak Ibu 70 sing urung dibayar. Meskipun yang belum dibayar, saya juga ada Pak di sini Pak. Pak Pundi nomor pinten? Pak sinten? Pak Kamran. Itu
siapa? Mertua saya. Mertua itu panjenengan tidak boleh. Apa mbak surat kuasa? Ini kan cuma mewakili sosialisasi, Pak. Ini negara hukum, Pak. Begitu panjenengan mewakili person harus ada surat kuasa. Ya kalau masalah itu, Pak. Loh, iya cuma ngono toh. Ini ada Pak polisi. Oh, Pak, ada semuanya aparatur ini mau ngerti hukum, Pak. Ini kan cuma sosialisasi, cuma mewakili. Sosialisasi. Tapi untuk punya saya pribadi, saya dibayar semua. Iya. Tapi sejak kapan saya minta nominal tidak dikasih sama? Wes mangke tak semayani kan berbuka, ngomong mana kali kulo, oke? Jadi tolong Pak gini, sekarang kudu tak batas iki. Wes, ya, yang belum saja, nggih. Saya wes ya wes tak, wes lakone wis ditutup kok. Wes monggo, ya, lakone, monggo. Ini masalah yang abrasi lah ya. Ya. Itu kan dilindungi negara kan ya. Ya. Nah, pertanyaan tangan berlanjutan yang dilindungi oleh negara. Ya. Sampai kena bencana alam itu wajib diganti oleh pemerintah. Ya. Nah, itu kenapa ini dari saudara kami di dusun Kiring ini kok nggak dikeluarkan itu apa nggak beri undangan untuk ikut sosialisasi ini, Pak? Ya. Padahal akal tangan aja dikasih negara uang untuk gantinya. Ya. Gitu, Pak. Gantian Pak Yusuf lah, Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya nanti tim Pokja koordinasi dan Bapak Ibu yang berbahagia. Langsung aja di sini kami jelaskan bahwa kita menyelesaikan masalah itu bermasalah, kita parsial, tidak kita campur-adukan. Jadi ini mohon untuk dipahami. Jadi di benua grassroots ini masih banyak permasalahan. Oleh sebab itu tema pada sore hari ini itu kita hanya membahas yang 70 yang koordinasi. Nanti yang masa relokasi saya kumpulkan lagi, jumlahnya 29 orang. Yang abrasi kita kumpulkan sendiri. Itu kenapa kita tidak akan bisa menyelesaikan semua permasalahan dalam waktu 2 jam. Oleh sebab itu pada sore hari ini yang kita bahas yaitu adalah prosedur pelaksanaan penitipan ganti rugi atau konsinyasi ke pengadilan. Oleh sebab itu narasumber yang saya bawa juga dari pengadilan. Kalau jenengan mau tanya yang lain, monggo di luar konteks pertemuan sore ini. Karena apa? Sampai jam 12 malam tidak akan selesai. Itu. Jadi nanti yang abrasi apapun kita selesaikan sendiri.